Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu narasumber dan pengurus AFEPSI beserta para peserta webinar pada hari ini. Semoga dimanapun berada kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas pagi hari menjelang siang hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Evi Noviati selaku Sekretaris Jenderal DVN AFEPSI. Selamat pagi Bu. Terima kasih sudah bergabung dalam acara webinar nasional series 7 Road to Rakernas 2 AFEPSI. Yang terhormat juga dan selamat bergabung juga kepada narasumber pagi hari ini Bapak Dr. Endang Ruhiat selaku Dekan FEB Universitas Pamulang dan beliau juga sebagai pengurus DPN AFEPSI. Selamat pagi Pak Endang, sehat ya Pak? Pagi Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang kami hormati, kami banggakan juga semua peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut atau bergabung bersama kami di webinar nasional series 7 Road to Rakernas 2 AFEPSI. Baiklah, perkenalkan saya selaku host Erina Saripohan dari Universitas Al-Khairiyah Cilegon, juga sebagai pengurus DPN AFEPSI ya. Baiklah, hari ini di webinar nasional series 7 saya akan membacakan rundown acaranya. Yang pertama nanti akan ada sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Sekjen DPN AFEPSI. Berikutnya akan ada pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini dari Dekan FEB Universitas Pamulang. Selanjutnya sesi question and answer atau sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi dokumentasi. Baiklah, untuk mempersingkat acara, karena acara ini berlangsung selama 2 jam, kurang lebih 2 jam, jam 10 sampai dengan jam 12 siang, kita persingkat acara. Dipersilahkan kepada Ibu Sekjen DPN AFEPSI, kepada Ibu Dr. Evi Novianti untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka webinar nasional series 7 Road to Rakernas 2 AFEPSI. Kepada Bu Evi dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bentar ya. Bentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Suara saya terdengar jelas? Terdengar Bu, jelas ya. Terdengar. Oke, yang kami hormati Ketua Umum DPN AFEPSI ya Bapak Ahmad Wazi SMM sebagai penyelenggara kegiatan webinar hari ini. Yang kami hormati narasumber kita Bapak Dr. Endang Ruhiat SEMM SCSRA SMA CMA ya, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Erlina Saripohan MAK selaku moderator ya, Bapak Ibu pengurus dan anggota AFEPSI serta seluruh peserta webinar nasional series 7 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat rahmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara virtual ya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Ya, amin. Bapak Ibu peserta webinar series yang berbahagia, sebelumnya kami dari DPN AFEPSI mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar series hari ini di antara padatnya aktivitas dan kegiatan.
Ucapan terima kasih juga tak lupa kami sampaikan terutama kepada narasumber kita, Bapak Dr. Endang Ruhyat, yang jadwalnya pasti begitu padat ya, tapi sehingga mau menjadi narasumber kita pada hari ini. Saya yakin karena kecintaan beliau ya kepada AFEPSI, karena beliau juga sebagai pengurus AFEPSI, sehingga mau berbagi atau sharing knowledge kepada kita semua dengan topik ketika akuntansi berselimut cinta, praktek dan analisis. Wah, apa itu ya? Yang disebut dengan akuntansi berselimut cinta itu membuat penasaran ya, seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa AFEPSI melaksanakan rangkaian webinar series dalam rangka melaksanakan visi dan misi organisasi, selain juga untuk sharing knowledge ya, berbagi ilmu dari kita untuk kita sesama anggota dan pengurus AFEPSI ya. Selain itu juga untuk mengenalkan AFEPSI kepada masyarakat Indonesia umumnya. Dan yang terpenting, webinar series ini merupakan rangkaian acara Rakernas 2 AFEPSI yang insya Allah akan dilaksanakan di Cirebon pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, akuntansi adalah disiplin ilmu ya yang mempelajari tentang situasi keuangan suatu usaha atau bisnis, di mana laporan keuangan menjadi informasi yang sangat penting untuk pengambilan keputusan baik pihak eksternal maupun internal perusahaan. Jadi bagi perusahaan, kinerja laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi itu membantu dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, juga sebagai pedoman dalam berinvestasi, mengevaluasi kinerja perusahaan, juga sebagai panduan dalam laporan pajak, laporan audit, dan sebagainya. Dengan demikian, akuntansi itu memiliki peranan yang sangat krusial dalam mendukung keberlanjutan dan transparansi dalam dunia bisnis. Karena pentingnya ilmu akuntansi, maka marilah bersama-sama kita menyimak dan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Endang Ruhyat. Semoga ilmu yang disampaikan itu dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita serta memberikan manfaat kepada kita semua. Demikian sedikit sambutan dari kami. Atas nama DPN AFEPSI, kami mengucapkan selamat mengikuti webinar nasional abad 7 ini. Maka dengan ini kami buka acara webinar pada pagi hari ini. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Evi atas sambutan dan pembukaannya ya Bu ya. Terima kasih. Rangkaian acara berikutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Endang Ruhyat sebelumnya dengan topik ketika akuntansi berselimut cinta dari segi praktik dan analis. Nah, sebelum mulai nih, para peserta sepertinya sudah tidak sabar ya Pak mendengar materi hari ini. Kalau kita lihat dari topik nih, ketika akuntansi berselimut cinta, biasanya kita suka mendengarnya ketika cinta bertasbih gitu atau apa gitu ya Pak. Nah, ini akuntansi berselimut cinta gitu ya. Dari topiknya sangat romantis sekali gitu, sangat so sweet. Nah, apakah nanti materinya akan seromantis itu begitu ya Pak ya. Sebelum kita mulai, sabar dulu ya. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari para narasumber kita hari ini. Nama lengkap Endang Ruhyat, tempat tanggal lahir Warung Gunung Lebak 9 Juni 1972, email ruhyat 00020@unpam.ac.id, nomor telepon atau handphone kepada para peserta webinar boleh ya dicatat, barangkali mau mengundang beliau setelah series ini. Dengan nomor telepon atau handphone 082213914253. Nah, di sini juga lengkap ya Pak ya, nama istri dan nama anak. Ini perlu disebut ya Pak. Nama istri Ibu Dr. Holyawati, nama anak Muhammad Falah Al-Falah.
Nah, riwayat pendidikan beliau, riwayat pendidikan terakhir ada S3 dari Universitas Trisakti, bidang ilmu ekonomi dan akuntansi. Nah, riwayat pekerjaan dan organisasi beliau saat ini sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang sejak 2020 sampai sekarang. Yang kedua, sebagai Wakil Ketua Umum Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia, disingkat AFEPSI, beliau sebagai Waketum tahun 2021 sampai dengan saat ini. Selanjutnya, beliau juga sebagai Dewan Pengarah Pengurus Forum Dosen Akuntansi Provinsi Banten, ya, tahun 2020 sampai dengan saat ini, KAPD ya Pak ya. Dan beliau juga pernah menjadi tim ahli IAI KAPD bidang forum dosen akuntansi tahun 2018 sampai 2020. Beliau juga pernah menjadi Kaprodi Akuntansi S1 Universitas Pamulang di sini selama 2 periode. Dan sebelumnya juga menjabat sebagai Kaprodi Akuntansi D3 di Universitas Pamulang. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi di Akuntansi D3 Unpam, lalu Sekretaris SPSI PT Indomarko Adi Prima tahun 2000 sampai 2026, dan sebagai Chief Operation Officer Staff PT Indomarko Adi Prima, dan yang terakhir diawali dengan karir sebagai Senior Work di PT Surya Toto Indonesia. Nah, beliau di samping riwayat pekerjaan dan organisasi yang tadi juga mempunyai riwayat kerja mandiri yang kalau saya bisa simpulkan ini luar biasa sekali ya Pak ya kegiatannya, dan memang mengaplikasikan ilmu-ilmu ekonomi manajemen akuntansinya, yaitu sebagai entrepreneur, beliau juga sebagai owner atau pengembangan perumahan dari 2020 sampai saat ini. Lalu beliau juga mempunyai branding and selling cilok. Ya, ini makanan favorit nih Pak ya sekarang ya. Ini 2013 sampai saat ini ya, sudah 11 tahun ya Pak ya. Lalu ada packing, branding, and selling bawang goreng, keripik kentang, gula aren, cireng, dan frozen food, sampai dengan produksi dan jual daging lapis itu yang dimulai dari 2006. Ya, 2006 kegiatan entrepreneurnya luar biasa. Yang terakhir adalah sertifikat profesi. Yang pertama boleh mempunyai sertifikat manajemen accounting CMA ya dari Australia penyelenggaranya tahun 2019. Yang kedua Certified Sustainability Report Assurer itu CSRA tahun 2018, dan Certified Sustainability Report Specialist CSRS ya tahun 2018. Nah, itulah CV secara singkat oleh narasumber kita pada pagi hari ini ya. Kalau misalnya dijabarkan semuanya mungkin sehari kita nggak beres mengulik CV dari beliau ini. Dipersilahkan kepada Bapak Dr. Endang Ruhiyat Pak untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Erlina Taripohan. Salam kenal ya Bu ya. Iya, salam kenal Pak. Iya, karena baru kali ini nampaknya kita ketemuan ya melalui jejaring maya seperti ini. Iya, kalau secara langsung kita sudah bertemu 2 sampai 3 kali ya Pak saat di Iya, Unpam Rakornas. Victor, dengan Rakernas ya betul, dengan di AI KAPD begitu. Baik, baik. Siap. Sekali lagi terima kasih Bu Erlina. Siap Pak. Baik, izin ke Bapak Ibu para peserta webinar hari ini, saya ingin menyampaikan satu tajuk mengenai akuntansi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erlina ya. Tentu saja saya menyampaikan ini bukan karena saya lebih paham, bukan karena saya lebih tahu, bukan saya merasa lebih ahli, tapi lebih sharing pengetahuan apa yang saya tahu. Seperti itu. Jadi manakala nanti ada forum diskusi, tanya jawab seperti disampaikan Bu Erlina tadi, mari kita saling mengisi. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita bisa semakin mendalami, memahami tentang khususnya mengenai akuntansi cinta. Baik, sebelumnya juga saya ucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Umum Aliansi Fakultas Ekonomi Bisnis Swasta Indonesia, Bapak Ahmad Rozi, SEMM, CPH CM. Beliau sudah hadir atau belum? Mudah-mudahan sudah ya. Kemudian Sekretaris Jenderal yang tadi sudah membuka acara kita, Dr. Evi Novianti, SEMBA. Salam sehat selalu, Bu Dokter. Ya, terima kasih Pak Andang. Ya, Bu Evi, salam sehat tentu. Kemudian tentu saja moderator yang barusan membawakan sekaligus ya sebagai MC, Ibu Erlina Saripohan MAK. Kemudian tentu Bapak Ibu pengurus AFEBSI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tentu, yang mudah-mudahan sudah sebagian hadir di sini, dan yang belum hadir juga mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Amin. Dan tentu juga Bapak Ibu para peserta webinar yang digagas, diinisiasi oleh pengurus AFEBSI, terutama Bu Sekjen ini, Bu Evi Novianti yang luar biasa aktif ya Bu ya. Mudah-mudahan ini webinar ini yang berseri-seris untuk persiapan Rakernas kedua ya Bu ya. Siap, siap. Rakernas kedua ini bisa tadi memberikan manfaat buat kita sekalian, menambah wawasan ataupun cakrawala pandang keilmuan dari berbagai bidang ilmu, khususnya bidang EMBA. Begitu. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih diberikan kesempatan ini oleh Bu Evi untuk menjadi narasumber, bahasanya begitu. Ya, Sekali lagi bukan saya ahli, bukan saya sangat paham, tetapi kita sharing pemahaman tentang ilmu akuntansi, khususnya tadi ilmu akuntansi cinta. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tentu kita bersyukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi yang baik ini cuaca di tempat kami alhamdulillah terang. Ini ada anomali cuaca kelihatannya di saat kemarau tiba-tiba hujan dan seterusnya. Mudah-mudahan anomali cuaca ini tidak membuat kita anomali juga yang tadinya sehat terus sakit gitu ya. Tidak, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan buat kita sekalian. Amin. amin, amin. Eh, saya juga ingin menyampaikan salawat, salam, semoga tercurah, terlimpah ke junjungan Habibaan Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang menjadi pengikutnya pada saat nanti mendapatkan syafaat. Di saat tidak ada satupun syafaat yang kita terima, mudah-mudahan kita harapkan syafaat dari beliau. Demikian. Bapak Ibu sekalian, langsung saja, berapa waktu Bu yang disediakan buat saya menyampaikan materi ini? Sampai 11.20 ya, Pak? 11.20. Ya, Iya, supaya terukur ya Bu ya. iya, Nanti ada boleh. sesi Nah, QA-nya barangkali. ya, QA, ya betul, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya menampilkan ataupun sharing PPT ya Bu ya. Tapi tidak bisa ini. Saya bantu share ya, Pak. Dari sini, apa tidak bisa dari sini Bu? Supaya nyambung. Oke. Dibuka aja, Mbak Ini Erlina. Oh, atau Pak Rozi ya, yang hostnya. Untuk host ya. Saya coba ya, Pak. ya. Dijadiin admin aja dulu, Bu. Jadikan Bapaknya. admin, ya. Iya, biar bisa kebuka. Hmm. Oke, coba saya dulu.
Nggak bisa ya, Oh, belum bisa ya, Pak? belum. Atau mungkin coba Ibu saja sharing, nggak masalah. Ya boleh Pak, ini sambil saya coba ke admin ya Pak. Saya bantu share ya Pak. Monggo, monggo, Bu. Ke atas dulu, Bu. Ya, bisa dari atas dulu, dari judul, Muncul ya Pak? muncul. Bisa Oke. di slideshow barangkali, Bu. Oke. Oke Pak. Slideshow. Baik, terima kasih Bu Erlina. Ya Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar ataupun webinar hari ini, tajuk kita kali ini adalah tentang akuntansi. Tajuknya adalah ketika akuntansi berselimut cinta, praktik, dan analisis. Jadi, tajuk ini tadi Bu Erlina menyampaikan, kira-kira seperti apa sih kok judulnya ada berselimut cinta, dan ada kata-kata cinta pula begitu. Baik, jadi terkait dengan tajuk ini, Bapak Ibu sekalian, mungkin merupakan satu tajuk yang cukup menggelitik. Karena bagaimanapun tadi Bu Erlina juga menyampaikan, kalau bicara tentang cinta, ada satu judul film barangkali namanya Cinta Bertasbih, Ketika Cinta Bertasbih. Adakah hubungannya dengan itu? Mudah-mudahan ada. Jadi baik, next slide, Bu Erlina. Jadi Bapak Ibu sekalian, para peserta, bicara tentang akuntansi, ini saya tulis akuntansi mainstream atau mungkin bahasa lain akuntansi konvensional barangkali seperti itu. Bicara tentang akuntansi konvensional, ada salah satu kelemahan akuntansi konvensional, yaitu adalah sifat materialistik, profit. Jadi cenderung ke profit. Seperti ditegaskan oleh Triwono tahun 97, bahwa hal yang mendorong ataupun hal tersebut didorong oleh keinginan untuk memperoleh profit yang lebih besar dan secara tidak langsung akan menstimulus timbulnya perilaku egoistik yang berlebihan dan juga menjauhkan organisasi dari nilai-nilai etika dan kemanusiaan. Bahkan dalam FASB, dalam SFAC nomor 1 secara lebih lugas menyebutkan laporan keuangan diutamakan bagi investor dan kreditur. Nah, tentu fenomena kecurangan bisnis, ketidakpuasan stakeholder, pengerusakan alam, perlakuan tidak adil, dan sebagainya, termasuk kepada karyawan. Contoh kasus termasuk kasus Enron, Arthur Andersen, dan berbagai kasus lainnya. Tentu tidak dapat dinafikan menjadi kegagalan akuntansi dalam menjalankan akuntabilitas kepada stakeholder. Akuntansi, kata Triwono, itu sangat kering dengan nilai-nilai humanis dan spiritualis. Akuntansi membawa pesan kapitalisme, materialisme, individualisme, dan sekularisme. Itu seperti tertuang dalam Chwastiak dan Yang 2003, Triwono 2003 dan Mula Warman 2008, serta Mula Warman dan Nudigdo tahun 2010, dan terutama juga Kamayanti et al. Tahun 2012 dan 2012b. Hal ini terasa kontradiktif tentu dengan semangat awal Bapak akuntansi kita, yaitu Luca Pacioli ya, ketika merumuskan akuntansi dari praktik yang dilakukan oleh pedagang-pedagang di Italia. Bahkan, pendidikan akuntansi utamanya mengacu pada Amerika. Begitupun penelitian akuntansi. Akibatnya, akuntansi di seluruh negara melakukan standar akuntansi internasional. Jadi penyeragaman standar akuntansi internasional itu bersifat politik. Dan lantas siapa yang diuntungkan dari penyeragaman ini? Tidak lain adalah pemegang modal yang ingin berinvestasi lintas negara dan meminimalkan risiko investasi mereka. Karena itu kegagalan akuntansi konvensional mestinya memberikan peringatan khususnya kepada para akuntan dan auditor akan pentingnya cinta di dalam dirinya. Nah, jadi Bu Erlina, ke slide berikut. Kalau bicara tentang cinta,
Siapa tak tahu dan butuh dengan cinta? Namun, siapa yang dapat mengartikan cinta? Bahkan Jalaluddin Rumi, seorang penyair sufi legendaris dari Persia, yang lahir tahun 1207 di Balkh, Afghanistan, tak pernah mampu mendefinisikannya. Dia hanya mengungkapkan makna cinta dari bait-bait syairnya begitu indah. Kata dia, cinta tak ada hubungannya dengan panca indera dan 6 arah. Tujuan akhirnya hanyalah daya tarik yang dipancarkan oleh sang kekasih. Nah, ini seperti dituangkan di dalam Kumala tahun 2019 dan Octaviani tahun 2020. Lanjut, dia katakan cinta tidak bisa dijelaskan lewat kata-kata secara pasti. Karena uraian apapun tentang cinta tidak lebih terang pemaknaannya dari cinta itu sendiri. Itu kata Octaviani tahun 2020. Lantas Rumi pun mengatakan pula, sungguh cinta dapat mengubah yang pahit menjadi manis, debu beralih emas, keruh menjadi bening, sakit menjadi sembuh, penjara berubah telaga, derita beralih nikmat, dan kemarahan menjadi rahmat. Buat saya ini sungguh satu narasi yang mendebarkan, Bu Herlina. Begitulah cinta dalam pemikiran Rumi, ia adalah pengubah yang menghadirkan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang gelisah, menunjuk jalan bagi hati yang tersesat. Ia adalah cahaya dalam gulita dan ia adalah pemanis bagi lautan kepahitan. Seperti diungkapkan Kumala 2019 dalam Octaviani tahun 2020. Muara segala cinta dalam pandangan Rumi adalah Tuhan. Tuhan adalah keindahan sejati, dan ketika manusia mencintai keindahan, maka sesungguhnya ia sedang mencintai Tuhan. Lagi-lagi diungkapkan oleh Octaviani mengungkap Ma'arif tahun 2017. Bagi Rumi, kesalahan yang terjadi pada manusia bukanlah masalah kecintaannya pada dunia ini, melainkan ketidakmampuannya untuk merasakan bahwa seluruh alam semesta ini merupakan pancaran keindahan dari sang pemilik cinta sejati, yaitu Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa segala hal yang kita cintai sejatinya akan menuju kepada Tuhan. Cinta bukan hanya bersifat materi, tetapi cinta dalam makna materi, mental, dan spiritual. Ini dikatakan, diungkapkan di dalam Mula Warman tahun 2018. Pandangan-pandangan tentang cinta tersebut selaras dengan sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari nomor 13. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Nah, lantas bagaimana terkait cinta dengan akuntansi? Kita bicara akuntansi, tadi akuntansi konvensional. Maka sekarang kita bicara akuntansi di era postmodernisme. Diskursus tentang sinergisitas akuntansi dan cinta bukanlah sesuatu yang baru dalam literatur penelitian non-mainstream. Sukarsono tahun 2010 pada saat pidato pengukuhannya sebagai guru besar di Unibrau mengungkapkan bahwa disiplin akuntansi mulai mengenal dengan intensitas tinggi dengan postmodernisme sejak tahun 1980-an. Lebih lanjut, beliau menyampaikan pada saat pengukuhannya tersebut, postmodernisme adalah ungkapan yang sangat kontroversial. Hadir dengan ungkapan-ungkapan yang serba penuh reaksioner, sebut saja antara lain dekonstruksisme, nihilisme, lokalisme, dan spiritualisme. Kehadirannya mewarnai banyak disiplin ilmu dalam telah mode intelektual dalam merubah paradigma, berpikir tentang ontologi, epistemologi, dan metodologi. Sering pula dipahami, postmodernisme melakukan usaha merubah tradisi intelektual yang sudah mapan. Intelektual yang secara tradisi mengedepankan rasionalitas dan objektivitas, mulai dirubah dengan melibatkan spiritualitas dan subjektivitas. Tradisi justifikasi signifikansi kebenaran dengan alat matematis dan statistika diungkit dengan diskursus, partisipasi kontekstual, naratif, dan transendental. Satu lagi yaitu tradisi justifikasi generalisasi dibantah dengan mengedepankan kearifan lokal, local wisdom.
Lanjut, beliau mengatakan bahwa disiplin akuntansi mulai mengenal dengan intensitas tinggi tentang postmodernisme sejak tahun 1980-an. Para scholar tersebut antara lain ada Burchell et al. Tahun 80, Tinker tahun 80, Cooper dan Shearer tahun 84, dan Chua 1986. Lantas Burchell et al. Tahun 1980, mereka semua scholar mancanegara yang merasa gelisah. Haruskah akuntansi hanya hadir dalam kalkulasi angka? Karya awal Burchell et al. Ini mulai mengilhami accounting movement dengan melakukan diversifikasi disiplin akuntansi, termasuk akuntansi sosial dan lingkungan yang bermetamorfosis menjadi akuntansi sustainabilitas berdimensi virtual. Bisa dilihat di Sukarsono tahun 95, 96, dan 98A. Akuntansi sustainabilitas berdimensi spiritual dengan rangka karya James Cameron tahun 2009, dengan avatarnya. Siapa coba yang belum pernah nonton film Avatar? Saya belum juga sih, cuma sedikit saja. Avatar adalah karya postmodernisme terkini dengan mengilustrasikan bagaimana keserakahan kaum kapitalisme hadir ke planet lain, Pandora. Dengan segala intensitas kapital, alat berat dan serdadu militernya, kapitalisme versus environmentalisme, humanisme, dan spiritualisme dijadikan tema sentral membangun pengaruh siapa yang kuat dan berkuasa. Metafora ini menyemangati postmodernisme akuntansi yang telah memproklamasikan bahwa kemajuan rasionalisme akuntansi harus digeser dari paham berbasis kapitalisme ke arah berbasis sosial, lingkungan, dan spiritual. Postmodernisme telah membuat terbuka akan hamparan peristiwa masa lampau, kekinian dan harapan ke depan, kehidupan sosial, dan yang menenggelamkan kita semua. Jadi hamparan kejadian keseharian di dunia dengan segala pahit getir, duka, dan kecemasan. Seperti kalau Bapak Ibu sekali lagi nonton film Avatar, jadi seperti masyarakat Pandora yang cemas dengan keserakahan manusia. Lah, jadi gimana tentang akuntansi cinta? Next slide. Jadi meskipun secara umum, hampir semua pihak melihat akuntansi dan cinta dalam landasan filosofis yang berbeda, keduanya memiliki peluang untuk duduk bersanding dalam satu visi yang sama. Bisa dilihat di Kamayanti 2012, Sylvia 2014, Wahyuni 2014, dan Kamayanti 2012. Kamayanti 2012 dalam tulisannya meletakkan cinta pada tempat yang berbeda di dalam akuntansi. Cinta masih berkaitan dengan etika, moral, dan nilai-nilai keagamaan, tapi semua nilai tersebut diletakkan pada proses pembelajaran di kelas. Hanya dalam proses pembelajaran di kelas. Cinta akan membawa akuntansi berempati kepada banyak pihak, bukan hanya mengabdikan diri bagi investor dan kreditur, namun juga bagi sosial, lingkungan alam, dan berujung pada ketundukan pada ilahi. Ini tertuang di dalam Mula Warman dan Nulikdo tahun 2010 dalam Sylvia 2014. Jadi akuntansi membutuhkan suplemen cinta ternyata, yang dapat menyimbangi sifat maskulinnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, selanjutnya, seorang akuntan harus dapat mengembangkan sikap kritis terhadap berbagai aturan maupun standar berorientasi pada dominasi kapitalisme, liberalisme, dan individualisme. Ini tertuang di dalam Hussein 2014. Akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas peradaban beserta jaringan-jaringan kuasanya, kemudian memberikan atau menciptakan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa ilahi yang mengikat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ini ontologi tauhidnya tertuang di dalam Karyoto 2014. Cinta akan menjadikan seorang akuntan menjadi pribadi yang kritis dan tidak bisa melihat serta membiarkan terjadinya ketidakadilan. Ada satu ungkapan dari seorang tokoh pendidikan Brasil, yaitu Paulo Freire namanya, dalam tulisan Kamayanti, dia berujar, orang-orang kritis adalah orang yang penuh cinta, karena mereka tidak bisa diam ketika melihat ketidakadilan. Bu Erlina termasuk orang kritis nggak nih kira-kira? Ya, jadi kalau Bu Erlina, Bu Evi, Pak Rozi, ini kritis berarti termasuk orang yang penuh dengan cinta. Jadi jangan takut kalau dikatakan kritis banget sih. Oh, bukan apa-apa, saya ini penuh dengan cinta. Nah, kira-kira begitu. Karena melihat sesuatu, kita tidak bisa diam dengan sesuatu yang bernilai ketidakadilan tadi.
Next. Cinta dalam akuntansi tentu saja tidak boleh beroperasi dalam rangka dan standar moral individu akuntan, tetapi juga dalam perwujudan regulasi dan standar akuntansi, sehingga implikasi cinta bisa dilihat pada praktik-praktik akuntansi. Akuntansi cinta membantu individu memahami dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Kecerdasan emosional yang tinggi merupakan faktor penting dalam kepemimpinan yang efektif. Manajer dengan kecerdasan emosional yang lebih tinggi mampu untuk membangun hubungan yang kuat, memotivasi karyawan, mengelola konflik secara konstruktif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, aktivitas bisnis dalam perusahaan perlu mengedepankan keharmonisan tentu saja dan cinta yang berkesinambungan kepada Tuhan, karyawan, masyarakat sekitar, dan alam untuk menunjang penemuan hakikat. Ini terungkap dalam Everin 2015. Keharmonisan dan cinta tersebut dibangun dengan menghadirkan nilai-nilai spiritual di perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan koneksi yang kuat dengan orang lain dan memiliki konsistensi atau keselarasan antara keyakinan hati, keyakinan inti, dan nilai-nilai organisasi sehingga aktivitas bisnis lebih bermakna dan ditempatkan dalam konteks suatu komunitas. Ini diungkapkan dalam Zuprizen et al. Tahun 2020. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, lantas bagaimana definisi akuntansi cinta itu sendiri? Ini kita mendapatkan definisi-definisi tentang akuntansi cinta. Akuntansi cinta adalah istilah yang digunakan secara metaforis untuk menggambarkan cara seseorang menilai, menghitung, atau mengelola aspek-aspek emosional dan hubungan dalam kehidupan mereka. Mirip dengan cara akuntansi digunakan untuk mengelola aspek keuangan. Ini kata Baba tahun 1995. Dan jauh sebelumnya Kaplan tahun 1984 mendefinisikan akuntansi cinta sebagai sebuah sistem untuk mengukur dan melacak investasi emosional yang kita lakukan dalam hubungan kita. Adapun indikator-indikator akuntansi cinta diungkapkan oleh Mula Warman tahun 2016 meliputi antara lain adalah investasi emosional, komunikasi, kepercayaan dan kejujuran, posisi keuangan, laporan keuangan kegiatan sosial. Jadi itu indikator-indikator akuntansi cinta, kata Mula Warman 2016, dan beberapa kali saya menemukan indikator-indikator ini menjadi proksi ataupun indikator dalam penelitian teman-teman ataupun para akademisi. Nanti kita lihat salah satu contohnya. Bapak sekalian, selanjutnya perkembangan akuntansi cinta. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara akuntansi cinta, berawal dari penerapan teori enterprise yang diperkenalkan oleh John Elkington tahun 97 dalam bukunya yang berjudul, yang jelas Bapak Ibu kami kira sangat tertarik dan membaca buku ini. Cannibal with Forks, The Triple Bottom Line of First Century Business, dengan istilah yang disebut paradigm triple bottom line. Organisasi dikatakan dapat berkelanjutan bila memperhatikan ketiga aspek, yaitu aspek ekonomi, profit, aspek social people, dan aspek lingkungan, planet, yang biasa disebut dengan 3P. Karena sinergi dari tiga aspek tersebut adalah kunci terjaminnya pembangunan berkelanjutan, SDGs. Sebenarnya akuntansi cinta jauh sebelumnya itu terkait dengan akuntansi sosial dan lingkungan. Ya, jadi misalkan jauh sebelumnya akuntansi tanggung jawab sosial dan lingkungan ketika Kate Davis tahun 1960-an itu bicara tentang tanggung jawab sosial organisasi. Lantas tahun 1971 Komite untuk Pengembangan Ekonomi Dewan Konferensi Amerika itu juga bicara tentang Social Responsibilities of Business Corporation. Berlanjut tahun 73, Kate Davis memperkuat persepsinya menjadi sebuah judul Iron Law of Responsibility. Dan tahun 1980-an muncul istilah SRI, SRI, Social Responsibility Investment atau investasi bertanggung jawab sosial. Dan di awal tahun 90-an mulai masuk model pelaporan akuntansi sosial lingkungan yang memanfaatkan balance scorecard. Balance scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Schneiderman ya
pada tahun 87 dan kemudian didesain kembali oleh Kaplan dan Norton tahun 1990. Jadi kalau kita bicara perkembangan akuntansi cinta, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, selanjutnya di Indonesia lahir pemikir-pemikir yang mengembangkan konsep TBL tersebut, Triple Bottom Line tersebut. Triwono misalkan tahun 2003 merintis akuntansi syariah yang mengedepankan ontologi tauhid. Mungkin lahirnya PSAK syariah seperti PSAK 101 sampai dengan 110 dan seterusnya, yang efektif kalau tidak salah per 1 Januari 2018, salah satunya karena hasil pemikiran beliau ini. Dan bicara tentang akuntansi syariah, ini sejalan tentu saja dan senafas dengan ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah 282 yang artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Al-ayah. Jadi ada kata-kata menuliskannya dengan benar di sana itu, menurut beberapa ahli tafsir yang saya baca, yang saya pahami, itu artinya menuliskannya dengan adil. Jadi benar di sini adalah adil. Jadi jangan sampai menuliskan, tetapi tidak adil. Nah, tentu dalam konteks ini tidak yang dikehendaki oleh Allah ataupun oleh Tuhan semesta alam. Lantas Bapak Ibu sekalian, pengembangan akuntansi cinta itu sendiri itu diungkap oleh Sudana 2014 yang menggagas jalur bagi proses transformasi laporan keuangan entitas bisnis untuk melaporkan sustainable development dengan prinsip Trihita Karana. Nah, bicara Trihita Karana ini, kebetulan barangkali saya, beserta mahasiswa kami, itu sudah selesai melakukan penelitian di salah satu hotel di Bali, Hotel Berawak namanya, terkait dengan Trihita Karana ini. Jadi bicara Trihita Karana ini, dalam bahasa Sangsekerta tentu, itu maknanya 3 penyebab kebahagiaan, yang merupakan budaya Bali yang disukai oleh agama Hindu. Jadi 3 penyebab kebahagiaan itu adalah parahyangan, itu artinya lingkungan spiritual, pawongan, yang artinya lingkungan sosial, dan palemahan, yang artinya lingkungan alamiah. Jadi hasil penelitian kami di Hotel Berawak itu, alhamdulillah, mudah-mudahan segera terbit, sedang kami upayakan di jurnal yang mudah-mudahan bereputasi atau minimum di dalam jurnal yang terakreditasi. Lantas kemudian Sukoharsono tahun 2019 mengembangkan akuntansi keberlanjutan dari triple bottom line menjadi pentapel bottom line. Jadi kalau triple bottom line tadi ada profit, people, dan planet, maka dalam pentapel ataupun pentapel bottom line ini ada tambahan P berikutnya, yaitu profit. Ya, ini bicara spiritual, di mana waktu itu Sukoharsono seperti tadi di dalam pengukuhan guru besarnya tahun 2009 menambahkan itu, dan ditambah lagi tahun 2019 adanya fenoteknologi. Jadi menjadi pentapel ataupun pentapel bottom line. Tapi kemudian tahun 2013 Handayani mengembangkan akuntansi keberlanjutan menjadi hexagon sustainability dengan menambahkan aspek purpose atau tujuan atau goal. Jadi dari konsep pentapel bottom line dikembangkan lagi menjadi hexagon sustainability. Memang kalau bicara tentang ini masih relatif baru, jadi literaturnya juga masih relatif terbatas. The next. Bagaimana akuntansi cinta dalam praktik? Kami menemukan beberapa hasil penelitian yang menarik tentu saja, dan kita harus bisa mengapresiasi terhadap upaya mewacanakan akuntansi yang humanis dan spiritualis yang berselimutkan cinta tersebut. Seperti yang tampak pada hasil-hasil penelitian Chalmers et al. Tahun 2012 menjelaskan tentang General Purpose Water Accounting, GPWA, yang digagas oleh pemerintah Australia tahun 2007. Kemudian Hanif, lagi-lagi tadi, menunjukkan bahwa tradisi Minangkabau berhasil diterapkan pada sistem bagi hasil pada suatu rumah makan di Padang. Rumah makan Padang maksudnya di Jakarta. Yaitu sistem matok. Bapak Ibu ada bukunya di sana, bisa dibaca barangkali ketika beli ataupun mengunduh kalau memang ada buku online-nya. Kemudian yang menarik juga ada Nur Fadila Amri tahun 2017.
Ini penelitian yang terkait dengan tesis. Jadi Nur Fadila Amri 2017 ini meneliti tentang konsep praktik akuntansi berbasis cinta, yaitu praktik akuntansi yang menjunjung tinggi kejujuran, praktek akuntansi yang mengedepankan amanah dan tanggung jawab, dan praktek akuntansi yang peduli terhadap sesama di rumah makan Coto Gagak Makassar. Jadi hasil penelitian Nur Fadila Amri ini memang menarik. Coto Gagak Makassar tersebut relatif kecil dari tahun 1970-an kurang lebih, sampai sekarang berdiri tak pernah goyah. Padahal banyak Coto Gagak yang lain, ataupun perusahaan-perusahaan lain, UMKM yang lain yang bertumbangan, apalagi pada masa pandemi kemarin. Tapi Coto Gagak ini bisa bertahan dari gelombang keterpurukan ekonomi tersebut. Kenapa? Ternyata memang Coto Gagak Makassar ini menjunjung tinggi kejujuran, ya, dan amanah. Jadi sebagai gambaran saja bagaimana pemilik Coto Gagak Makassar tersebut itu memberikan kepercayaan penuh kepada karyawannya, karena ada kepercayaan tadi itu, ada kejujuran yang diterapkan oleh pemilik. Ini menarik. Dan dalam tataran pencatatannya sendiri memang sebenarnya sederhana. Ya layaknya pembukuan lah. Pembukuan yang sederhana. Tetapi dengan kejujuran dan sebagainya, bahkan bukan hanya karyawan yang mencintai perusahaan itu terus sustain, tetapi juga lingkungannya turut mendukung untuk sustain. Kenapa? Karena percaya kepada pemilik usaha tersebut. Sampai sekarang masih berdiri dengan baik. Jadi lantas bagaimana kalau kita kaitkan dengan yang sekarang sedang booming barangkali, yaitu akuntansi keberlanjutan. Jadi melanjutkan perkembangan akuntansi cinta tak lengkap tentu kiranya kalau tidak mengungkap tentang akuntansi keberlanjutan atau green accounting atau akuntansi hijau. Yang kata Lako, itu adalah bagian dari social accounting, nama lain dari environmental accounting, nama lain dari social and environmental accounting, dan makna hakikatnya adalah sustainability accounting. Jadi terkait dengan sustainability accounting itu, kita ada definisi oleh Lako juga tahun 2018. Jadi kata beliau, almarhum, akuntansi keberlanjutan atau akuntansi hijau didefinisikan sebagai suatu proses pengakuan, pengukuran, ataupun pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan secara terintegrasi terhadap objek, transaksi, atau peristiwa keuangan sosial dan lingkungan dalam proses akuntansi agar menghasilkan informasi akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan yang utuh, terpadu dan relevan yang bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan ekonomi dan non-ekonomi. Jadi jelas di sini, akuntansi keberlanjutan, kita melihatnya ada cinta di sana. Kenapa? Karena ada non-keuangannya yang meliputi masalah sosial dan lingkungan yang utuh dan terpadu. Ada cinta di sana. Lantas kalau bicara akuntansi keberlanjutan, kita juga akan bicara tentang laporan keberlanjutan, sustainability report. Jadi apa laporan keberlanjutan? Itu adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup. Jadi seperti juga suatu lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan, kebanyakan masih bersifat sukarela. Ini ada tertuang di dalam POJK 51 tahun 2017. Nah, menariknya, next Bu Erlina, menariknya ada beberapa perusahaan menyusun SR. Jadi, kalau kita bicara tentang SR, Sustainability Report, itu akhirnya di Indonesia sudah menjadi mandatori, wajib. Atas dasar apa? Salah satunya atas dasar POJK 51 2017 ini. Namun demikian, realnya sebenarnya ada beberapa perusahaan menyusun SR itu karena pertama, dapat melegitimasi aktivitas operasional organisasi. Kemudian perhitungan biaya dan manfaat. Maksudnya adalah, jadi perusahaan-perusahaan itu menyusun SR bukan karena mau, tetapi terdorong kalau biayanya lebih sedikit dibandingkan manfaatnya, maka dia jalan, bikin SR. Tapi kalau biayanya lebih tinggi di bagian manfaat, mereka ngerem, tidak membuat SR. Itu kenyataannya.
Kemudian juga untuk menjaga reputasi baik manajemen dan image atas merek organisasi. Nah, ini juga karena kalau katakanlah dia menyusun SR, maka dianggap perusahaan tersebut baik, manajemen itu baik. Tapi kalau sebaliknya dianggap tidak baik, itu di kalangan perusahaan kira-kira begitu. Maka karena itu, kalau itu dianggap baik, maka dia akan menyusun. Kalau tidak, tidak. Kemudian juga tergantung kepada pesaing. Jadi kalau pesaingnya belum menyusun itu, katakanlah sesama sektor tertentu belum, secara umum belum, maka dia tidak. Tapi kalau sesama pesaingnya melakukan itu, dia tidak mau kalah. Dia menyusun SR. Dan juga ada tuntutan serta tekanan stakeholder. Jadi tentu saja manajemen menginginkan nama baik di hadapan stakeholdernya. Kalau SR itu memberikan dampak baik terhadap manajemen, tentu dia menyusun SR. Kalau tidak, dianggap biasa saja, maka cenderung dia tidak menyusun SR. Dan mungkin juga karena ingin mendapatkan penghargaan seperti dari NCSR, ya, yang mengeluarkan memang bentuk penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan atau menyusun SR dan seterusnya. Jadi itu banyak, dan banyak yang lagi tentu, itu diantaranya kenapa menyusun SR. Namun lagi-lagi di Indonesia sudah mandatori dengan adanya POJK nomor 51, POJK 03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, kemudian emiten dan perusahaan publik. Jadi jelas kalau Indonesia sudah wajib, walaupun dalam tataran pelaksananya itu bertahap. Kalau kaitan dengan LJK itu dimulai dari, kalau terkait dengan perbankan misalkan, dimulai dari buku, ya, buku 3 dan 4, kemudian itu tahun 2019 kalau tidak salah, kemudian tahun 2020 baru diwajibkan kepada buku 2 dan 1. Buku itu maksudnya adalah bank umum kegiatan usaha. Ya, jadi terus bertahap ke BPR dan seterusnya. Jadi tidak sekaligus. Mungkin pertimbangannya adalah karena perusahaan-perusahaan itu belum siap kalau sekaligus. Semakin besar perusahaannya, semakin mampu untuk menyelenggarakan. Karena memang memiliki kos yang cukup besar juga. Terus yang menjadi pertanyaan sekarang, akuntansi keberlanjutan, apakah itu sama dengan akuntansi cinta? Nah, kalau bicara sama atau tidak, kita kembali runut. Dari mulai triple bottom line, kemudian pentacle bottom line, dan kemudian adanya tadi itu sustainability, ya, pentagon, sustainability, hexagon maksudnya, bukan pentagon, hexagon sustainability dari Handayani tersebut. Jadi paradigma pentacle bottom line sangat penting bagi praktik akuntansi keberlanjutan. Namun penambahan 2 aspek, yaitu spiritualitas dan fenoteknologi, memang masih baru. Maka wajar jika literatur yang menulis tentang itu masih terbatas. Ini kata Aziza dan Suparsono tahun 2021. Dan selanjutnya juga beliau, Suparsono, dalam pembentukan nilai-nilai spiritualitas, pebisnis atau organisasi dituntut untuk memiliki tanggung jawab terhadap peristiwa ekonomi, sosial, dan lingkungan yang diintegrasikan dengan adanya Holy Spirit. Jadi Holy Spirit adalah tatanan berlandaskan religiusitas dan universalitas. Nah, atas dasar itu maka Holy Spirit dalam tatanan universalitas diartikan sebagai kasih sayang yang tulus, cinta yang tulus, kesadaran transendental, serta dapat menjalankan kejujuran dan kontemplasi. Jadi kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh Aziza dan Suparsono ini, maka pertanyaan tadi, akuntansi keberlanjutan, apakah sama dengan akuntansi cinta? Kalau saya ditanya begitu, berdasarkan pandangan dari Aziza dan Suparsono tadi, maka ya bisa dikatakan sebagai akuntansi cinta. Karena ada Holy Spirit di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita ingin lihat bukti empiris hasil penelitian dari beberapa, atau saya tampilkan 2 saja di sana. Ya, 2 saja di sana. Satu dari, next Bu. Oh ya, ini. Sorry, itu Bu. Nah, ini dari Wahyuni dan kawan-kawan 2024. Nah, Wahyuni ini membuat judul penerapan akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi cinta terhadap kinerja manajerial. Ya, teori yang diuji adalah teori stakeholder dan social contract. Kemudian hipotesisnya itu dibuat satu arah. Artinya ke arah positif sesuai dengan teori stakeholder dan teori social contract. Kemudian jenis penelitiannya kuantitatif dengan desain asosiatif.
subjek penelitiannya PT Biota Laut, perusahaan rumput laut ya, terbesar konon Indonesia, dan ini merupakan perusahaan PMA. Jenis datanya data primer, karena data primer ada responden. Respondennya adalah pimpinan dan karyawan bagian akuntansi di PT tersebut, serta masyarakat yang bermukim di daerah sekitar perusahaan. Next, Bu. Jadi, indikator kinerja manajerial itu dari Wahyuni tahun 2014, kemudian indikator akuntansi pertanggungjawaban dari Prima 2014, dan indikator akuntansi Cinta Mula Warman 2016 seperti yang tadi diungkapkan di atas. Adapun teknik penarikan sampelnya berdasarkan rumus Remes-Low tahun 97, dengan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel 67, dan kemudian metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai dengan 5, menggunakan teknik analisis regresi linear berguna menggunakan pengolahan data SPSS versi 290. Dari itu hasilnya diperoleh demikian, Bapak Ibu. Saya sengaja menampilkan ini untuk melihat sejauh mana penerapan akuntansi Cinta tersebut. Next, Bu. Jadi, berdasarkan hasil kajian, itu karakteristik responden 52% itu laki-laki, 40% itu usia 26-35 tahun, dan 59% sarjana. Kenapa ini ditampilkan? Karena ini menarik. Ternyata responden tersebut didominasi oleh laki-laki. Apa bedanya laki-laki dan perempuan? Ya, ini nanti ada terkait dengan cinta juga. Ya, perempuan bagaimana bicara tentang cinta, laki-laki bicara tentang cinta. Usianya juga rata-rata dewasa 26 sampai 35 tahun, dan menariknya rasionalnya dilihat dari pendidikan 59%. Jadi rata-rata tentu paham tentang apa yang dipertanyakan. Nah, dari hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen, ini semuanya valid dan reliable. Kemudian hasil uji normalitasnya juga berdistribusi normal, dan menariknya juga hasil ataupun determinasinya itu berdasarkan adjusted R-square itu 53,3%. Saya kira ini cukup bagus begitu ya, masih di atas 50%, sehingga boleh dikatakan semua variabel tersebut ya itu bisa menjelaskan variabel Y-nya itu dengan cukup baik. Dan kalau kita dilihat dari sisi simultan itu terpenuhi, uji F-nya itu kurang dari 5%, dan ini yang terakhir, yang menarik. Dari hasil uji T, bagaimana tadi dua variabel di depan, yaitu akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial, terbukti secara positif berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dan akuntansi Cinta juga berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Jadi maknanya apa kalau begitu? Makna dari hasil tersebut. Jadi kalau berdasarkan hasil tersebut, maka kita bisa melihat bahwa akuntansi pertanggungjawaban itu bisa meningkatkan kinerja manajerial lebih baik. Jadi semakin baik akuntansi pertanggungjawaban, maka semakin baik pula kinerja manajerial. Tingkatkanlah akuntansi pertanggungjawaban. Tapi poin kita bukan di situ, poin kita lebih kepada akuntansi Cinta. Ternyata lagi-lagi berdasarkan akuntansi Cinta ini, maka bisa kita lihat bahwa semakin baik penerapan akuntansi Cinta, semakin meningkat juga kinerja manajerial. Jadi kalau demikian, maka kita bisa memahami kenapa perlunya akuntansi Cinta ini. Jadi kalau kita lihat berdasarkan teori stakeholder, pada dasarnya merupakan teori yang menggambarkan bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan bagi investor dan pemilik, namun juga memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat, dan juga lingkungan sosial. Jadi dengan demikian, maka kalau kita lihat juga dari teori kontrak sosial, merupakan teori yang menginginkan adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dan kepentingan sosial dalam rangka menciptakan keselarasan, maka kontrak sosial dibangun dan dikembangkan salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat. Jadi di sini perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat memberi manfaat. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kalau berdasarkan hasil kajian tadi, di mana dua-duanya teruji ataupun terbukti hipotesisnya, maka salah satu perwujudan akuntansi Cinta yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, yaitu PT BLG, adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial 17 Agustusan dan selanjutnya.
Jadi merekrut karyawan yang berasal dari desa di tempat perusahaan, juga di tempat beroperasi, juga merupakan perwujudan akuntansi sosial. Jadi dengan ini maka teori tersebut ataupun hasil tersebut sejalan dengan teori kontrak sosial. Sejalan juga dengan teori stakeholder. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan demikian hasil ini membuktikan bahwa ketika akuntansi itu bermuatan cinta, maka ternyata kinerja manajerial semakin meningkat, berarti perusahaan pun itu akan lebih sustain. Kira-kira begitulah singkatnya bukti empiris dari Wahyu ini. Bagaimana bukti yang kedua? Kita lihat dari next Bu, Febrianti tahun 2023. Nah ini judulnya dampak pentapel bottom line terhadap nilai perusahaan. Jadi ini mengingatkan tadi Sukoharsono, konsep Sukoharsono tentang pentapel bottom line. Lagi-lagi, walaupun itu masih relatif sedikit literaturnya, ternyata ada juga yang meneliti. Bahkan saya, dengan tim, itu meneliti tentang pentapel bottom line ini. Dan sudah publish di jurnal internasional, itu terkait dengan penerapan pentapel bottom line di UMKM Tangerang Selatan. Ini sudah publish. Ya. Jadi bagaimana dengan Febrianti? Febrianti ini pendekatannya kuantitatif, sementara kami pendekatannya kualitatif. Jadi teori, karena ini kuantitatif, ada teori yang diuji, yaitu stakeholder teori. Kemudian hipotesisnya kebetulan dua arah ini. Ini sebagai kritikan sebenarnya bisa kita lakukan. Kenapa dua arah? Apakah stakeholder teori tidak jelas? Gitu? Mestinya satu arah, jelas. Mana hitam, mana putihnya jelas gitu ya. Tapi oke lah, kita hanya coba mengungkapkan saja. Kemudian jenis penelitiannya kuantitatif dengan desain asosiatif dan subjeknya adalah perusahaan sektor farmasi di BEI dengan alat ukur nilai perusahaannya atau BINSQ dan alat ukur PTB, artinya pentapel bottom line-nya itu dari Sukoharsono yang terdiri atas 5P tadi tersebut. Next, Bu. Lantas kalau kita lihat dari populasinya memang sangat kecil. Ada 12 perusahaan farmasi ya yang listing di BEI tahun 2020-2002 dengan teknik penarikan sampel juga purposive sampling. Ini juga menjadi catatan tersendiri. Dan menariknya jumlah sampelnya sangat kecil, hanya 5 perusahaan dengan 3 tahun. Jadi kalau 3 tahun, 5 kali 3 cuma 15. Ya, 5 kali 3 tahun ya, kali berapa variabel. Kalau kelihatan dari sini nampaknya sampelnya terlalu sempit, sehingga barangkali kurang layak sebenarnya. Ya, tapi ini sudah terbit di jurnal ya. Menarik juga artikel ini. Dan jenis datanya sekunder, laporan kemudian sumber datanya laporan keberlanjutan, dan olah datanya menggunakan SPSS versi 22. Nah, dalam ini juga kritikan juga barangkali ataupun review menggunakan SPSS. Jadi di sini kalau kita perhatikan dalam artikel tersebut itu tidak ada uji model. Ini kan data panel. Di sini tidak ada model. Jadi barangkali karena tidak ada uji model, data panel, maka masih tanda tanya. Mungkin sebaiknya tidak menggunakan SPSS, bisa menggunakan yang lain seperti Views atau Listeral atau sebagainya. Tapi memang datanya terlalu kecil. Ya, datanya terlalu kecil. Tapi oke lah, kita tampilkan ini sebagai bukti saja. Kemudian menggunakan regresi linear berganda. Next, Bu. Hasilnya bagaimana? Ternyata berdasarkan hasil kajian, hasil uji ini, memang hasilnya jadi kecil juga adjusted R-square-nya. Hanya 39%. Ya mungkin ini salah satunya terlalu sedikitnya sampel tadi. Data observasinya terlalu sempit, maka rendah. Menariknya juga hasil ujinya, hasil uji hipotesisnya semuanya berpengaruh. Semuanya berpengaruh. Ya, dari kelima pentapel bottom line tersebut itu semuanya berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menariknya juga pengaruhnya itu karena tadi dua arah ya, tidak disebutkan ke arah mana, begitu apa positif atau negatif. Profit itu itu berhubungan atau berpengaruh negatif. Jadi semakin meningkat profit, maka nilai perusahaan semakin turun. Nah, ini kan tanda tanya, ya. Semakin meningkat profit, nilai perusahaan semakin menurun. Ini tanda tanya besar sebenarnya. Kok bisa begitu gitu ya? Hanya orang saja atau people saja yang positif, semakin banyak tenaga kerja, katakanlah begitu, ya, yang dipergunakan ataupun yang diberdayakan di dalam perusahaan itu semakin meningkatkan nilai perusahaan. Jadi dengan kata lain semakin banyak tenaga kerja, semakin banyak atau semakin tinggi nilai perusahaan. Ini bagus dalam arti logis begitu ya. Tapi kemudian planet kait dengan lingkungan.
semakin tinggi kecenderungan perusahaan mengeluarkan dana terkait dengan lingkungan, katakanlah CSR dan sebagainya, itu semakin menurun nilai perusahaan. Ini menarik juga, karena dalam akuntansi konvensional kan begitu, salah satunya. Mereka kenapa ragu untuk mengeluarkan CSR? Karena bukan khawatirnya, karena ada cost di sana. Jadi terbuktinya di sini negatif. Mungkin kaitan dengan akuntansi konvensional tadi. Semakin besar biaya CSR, sebagai salah satu contoh, maka semakin menurun nilai perusahaan karena cost-nya terlalu tinggi. Barangkali begitu ya, karena ini datanya dari SR. Kemudian profit, kaitan dengan spiritualitas. Maka di sini juga negatif. Semakin orang sadar terkait dengan ketuhanan, keyakinan dan sebagainya, semakin turun nilai perusahaan. Ini menarik. Ya menarik. Lagi-lagi karena datanya kecil, memang kita tidak bisa mengeneralisir dan sulit untuk bisa ini jadikan dasar ya. Kemudian fenoteknologi, semakin dia menggunakan teknologi yang bagus, semakin turun nilai perusahaan. Nah ini mirip dengan hasil penelitian kami dulu dalam konteks teknologi. Memang banyak perusahaan, kebetulan kami dulu meneliti di perusahaan perbankan, banyak dari perbankan buku 3 dan 4, perusahaan besar atau bank besar tersebut merasa terbebani memang sebenarnya kaitan dengan penerapan teknologi tadi. Maka oleh karena itu, dalam konteks di sini, dalam tanda petik, ini wajar jadi negatif ataupun berpengaruh negatif. Ini fakta yang tidak bisa terbantahkan, walaupun tadi banyak kelemahan dari penelitian ini, kalau boleh saya bilang, termasuk datanya yang terlalu sedikit seperti itu. Next, Bu, terakhir. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ini kita ingin singkatnya, ya kita ingin sampaikan bahwa berdasarkan kajian tadi yang kita sampaikan, saya boleh menyimpulkan kiranya ya bahwa membangun ilmu pengetahuan akuntansi melalui proses perenungan, pemikiran dan pengetahuan dengan energi cinta, tentu saja mampu memberi pemahaman atas realitas di dunia akuntansi. Melalui energi cinta pula, akuntansi dapat menemukan kembali keindahan dan keikhlasannya, sehingga para pelaku akuntan dapat menuai kasih dan sayang serta keberkahan. Ini seperti diungkapkan India Sari tahun 2015. Namun berkah itu sendiri tidak bisa diukur secara nominal, selayaknya perusahaan menghitung laba. Maka berkah itu semata-mata mengharap ridha Allah, karena Allah akan mendatangkan sumber pendapatan yang di luar dugaan. Ini juga menarik buat kami, ini sedang melakukan penelitian terkait dengan keberkahan, ya bukan bicara tentang profit, tapi lebih keberkahan. Kami sedang berupaya melakukan penelitian di Universitas Pamulang. Kenapa di Universitas Pamulang? Karena kami merasa ada keberkahan, insya Allah, di Universitas Pamulang. Kenapa? Dengan biaya yang rata-rata di bawah, tapi bisa berkembang gitu. Apakah ada cinta di sana? Apakah ada keberkahan di sana? Nah, ini yang menarik. Makanya kami sedang coba mengkaji tentang fenomena di Universitas Pamulang. Apakah benar ada akuntansi cinta di sana? Apakah keberkahan itu ada di sana? Mudah-mudahan segera hasil penelitiannya bisa dipublish nanti kalau sudah selesai. Jadi artinya hal ini dimaksud tidak hanya berorientasi pada nilai angka ataupun material saja, tetapi laba yang berorientasi pada transendental, ketuhanan. Dengan demikian, akuntansi menjadi tidak sekedar suatu disiplin ilmu yang berkaitan dengan angka-angka, namun cinta pun tidak lagi hanya beroperasi dalam wilayah non-material di dalam diri manusia. Jadi pada akhirnya akuntansi yang bernafaskan cinta, akuntansi yang berselimutkan cinta, melepaskan diri accounting man dari sifat cinta dunia dan kepentingan diri kepada sifat altruisme yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Akuntansi yang berselimut cinta dapat mengeliminir destruksi yang ditimbulkan oleh akuntansi mainstream, akuntansi konvensional, dan menggantikannya dengan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi manusia, lingkungan dalam alam semesta. Wallahu alam, saya mengakhiri paparan saya ini dengan satu ungkapan yang saya buat. Kalau ukuran tiada bertepi, maka aku takkan menggapainya. Karena itulah nafsu. Kalau kosong adalah kesucian, maka kukosongkan hatiku untuk mendapatkan cintamu. Demikian wallahu alam Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bu Erlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar Tepuk biasa. tangan ya Bapak Ibu, tepuk tangan virtual kepada pemateri narasumber kita yang sangat luar biasa ya, Bapak Dr. Endang Luhiyat, atas materinya yang
Masya Allah gitu ya Pak ya, akhirnya profesi apapun itu ya berakhir dengan ya tundukan kita atau kecintaan kita kepada Sang Pencipta ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak Dr. Endang atas materinya yang sangat jelas menurut saya ya Pak ya. Tapi ini bagi para Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi peserta webinar, kami buka sesi question and answer ya, sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah dibahas oleh Bapak Dr. Endang tadi, yaitu terkait dengan ketika akuntansi berselimut cinta dari segi praktik dan analis. Boleh langsung bertanya lewat Zoom dengan mengaktifkan audio dan videonya, atau mau langsung boleh melalui kolom chat. Dipersilahkan hanya kepada 3 penanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak, maaf Pak, suaranya kecil ya. Bisa agak ditambah Saya volumenya. udah agak kenceng ini suaranya ini. Masih kedengeran nggak, Bu? Iya, boleh Pak, dilanjut Pak. Sebutkan nama, ya Pak. Nama saya Irwan Setiawan. Saya kebetulan dari kampus yang sama dengan pembicara kita yang luar biasa ini, Bapak Dr. Haji Endang Ruhyat, SEMM, kebetulan juga sebagai dekan saya. Gimana Bu, masih jelas? Iya, Bisa terdengar? iya jelas Pak, boleh Pak. Ya, Pak sebelumnya Irwan. terima kasih atas kesempatan tanya jawab ini. Ya, sedikit ada yang mau saya tuangkan saja, terutama kepada Bapak Dr. Endang sebagai seorang dekan yang menguasai akuntansi. Begini, pandang ya. Siap, Pak Irwan. Sebenarnya saya ini mengamati akuntansi ini sudah hampir menemukan titik pesimis gitu. Karena yang kita tahu akuntansi di setiap negara itu kan memang harusnya berbeda sesuai dengan ideologi, politik, sosial, budayanya masing-masing. Apalagi agama di setiap negara itu tidak sama. Nah, selama ini kan kita menganut akuntansi konservatisme, akuntansi konvensional, konservatisme yang tentu saja dibangun atas ideologi kapitalis. Dari dasar yang kita tahu itu, dasar ideologi kapitalis tentu adalah dasar yang berbeda ya, Pak Dokter ya, dengan Sepakat. kita, di mana kita adalah memiliki dasar ideologi Pancasila, kebersamaan gitu. Dan mungkin sebaik kita itu kan dibangun dengan pemikiran-pemikiran orang selatan gitu, di mana yang seharusnya masih agamis. Tidak demikian dengan orang ideologi utara itu yang masih kapitalis. Nah, kepesimisan kita ini ditambah lagi dengan praktek-praktek akuntansi yang sejauh ini itu malah makin menjauh dari unsur agama. Jadi ada salah satu prinsip konservatisme di mana akuntansi itu hanya seolah-olah berperan untuk kepentingan para kaum kapitalis. Sejauh yang sudah saya ketahui tentang akuntansi selama ini, itu sangat merugikan, sebenarnya banyak stakeholder yang dirugikan, ya kecuali perusahaan itu sendiri. Sekarang kita kenal dengan kemunculan akuntansi syariah yang katanya dimunculkan untuk mengatasi kekurangan akuntansi konservatif. Namun ya sejauh mana ilmu itu berkembang, ketika peradaban manusia, karakter manusianya itu belum juga berubah sesuai dengan filsafat ilmunya, maka lagi-lagi akuntansi syariah pun berjalan sejauh ini seolah-olah itu ya, pengamatan saya sih, belum juga mencapai apa yang ditujukan.
kepesimisan saya berikutnya adalah akuntansi yang selama ini menjadikan informasi sangat bersifat kuantitatif. Padahal informasi akuntansi yang lebih baik adalah informasi yang kualitatif. Ya seperti yang Pak Dr. Endang bilang tadi, akuntansi yang berselimut cinta itu sebenarnya adalah akuntansi yang kualitatif kalau menurut simpulan saya. Jadi dengan tema yang bagus sebenarnya akuntansi berselimut cinta yang artinya ingin dibangun atas dasar agamis, atas dasar kemanusiaan, sosial dan segala macam. Nah, cuma permasalahannya ketika masih informasi ini bersifat kuantitatif, maka unsur informasi kualitatifnya itu belum dapat diolah dengan sedemikian rupa. Untuk yang ketiga, apa yang menjadi pesimisme kita ini sebagai orang-orang yang berkecimpung di bidang akuntansi, sampai kapan nih Pak Dokter kira-kira sifat pasar di kita ini terkait dengan informasi akuntansi itu sangat tidak efisien. Karena kita tahu ketika pasar tidak efisien, maka apapun yang kita kerjakan, kita berikan pembelajaran kepada anak, apa yang anak pelajari di kampus dan di mana-mana soal akuntansi, ketika kita tahu praktek akuntansinya itu menghasilkan pasar yang tidak efisien di dalam bursa, maka seolah-olah pesimis kita ini apa jadi peran kita, manfaat kita kepada mahasiswa, kepada para praktisi itu apa? Penelitian-penelitian yang kita lakukan itu sebenarnya bermanfaat itu buat siapa? Jadi yang harus terpikirkan oleh kita adalah bagaimana untuk informasi akuntansi ini agar informasi itu, pasar itu bersifat efisien. Nah inilah kira-kira Pak Dr. Endang yang menjadi pesimisme kita, seolah-olah peran kita sebagai praktisi, sebagai profesional akuntansi ini seperti tidak ada. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak Dokter menyikapi ini terkait dengan profesi kita semua? Baik, demikian. Terima kasih Bu Erlina atas kesempatannya dan terima kasih Pak Dokter Endang. Mudah-mudahan Sama-sama, Pak. pencerahannya bisa membuat kita lebih tenang. Gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Irwan atas pertanyaannya. Izin kepada Bapak Dr. Endang, Pak, mau langsung dijawab atau kita tampung terlebih dahulu? Tampung dulu, Bu. Tampung dulu, Ya, baik. sekaligus ya. Kepada peserta yang kedua, kepada ada yang sudah raise hand, Bapak Rudi Irawan ya? Ya, Oke, ya boleh betul. Pak. Nah, boleh Pak disampaikan pertanyaannya, terus nama dari mana dan pertanyaannya. Rudi Irawan Gunarto, saya dari Unpam juga. Oke Pak. Apa kabarnya Pandang? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak Semoga Rudi. lancar. Amin. Ya, ini boleh bertanya ya Pandang ya. Enggak, mudah-mudahan bisa dijawab, Pak. Kita diskusi, Pak. Nah, Ya, Pak, ini Moga. menarik sekali mengenai teori akuntansi secara cinta seperti ini. Karena seperti yang Pak Irwan sebutkan tadi, akuntansi pada umumnya adalah sesuatu hal yang kuantitatif. Jadi bila kita rubah menjadi kualitatif ya, seakan-akan ya seperti yang Pak Endang presentasikan hari ini ya, seperti apa akuntansi yang dikatakanlah seperti cinta seperti itu. Saya melihat bahwa perkembangan akuntansi sangat pesat sejak awal dulu sampai saat. Bahkan terakhir mungkin sustainability accounting, green economy, green accounting berkembang pesat. Yang saya lihat bahwa accounting adalah pemaparan pembuatan suatu laporan keuangan yang isinya adalah angka-angka, di mana tujuannya adalah mencari keuntungan atau profit bagi suatu perusahaan. Bila perusahaan tersebut hanya mengandalkan keinginannya mencari keuntungan, maka cinta di situ akan dikurangi dalam hal ini ya. Namun bila perusahaan tersebut
bisa membuat suatu laporan keuangan yang berdasarkan cinta dan secara humanis, maka akan antara profit dan sifat kemanusiaan yang baik dan lainnya akan selaras di situ. Namun seperti yang Pak Irwan tadi katakan, cukup pesimistis mengenai perkembangan akuntansi karena pada intinya ini adalah suatu hal yang berlawanan, Pak Endang, antara cinta dan mencari profit. Tapi pada intinya saya setuju pemaparan Pak Endang dalam hal ini. Pertanyaan saya adalah ada dua hal, Pak Endang. Pertama, jika ada kontradiksi antara apa yang diharapkan perusahaan untuk mencari keuntungan dalam hal ini profit, dan di satu sisi kita berkeinginan secara emosional untuk katakanlah berbuat secara kemanusiaan, katakanlah memberikan CSR dan lainnya secara kebaikan ya setelah profit itu, berarti profit itu berkurang. Jadi dalam hal ini ada terjadi kekurangan atau berkurangnya profit walaupun itu adalah untuk kebaikan masyarakat di sekitarnya. Pendapatan perusahaan berkurang, otomatis pajaknya akan berkurang. Seperti itu. Akibatnya bisa jadi perusahaan tersebut akan mengalami katakanlah penurunan dari sisi income, sehingga stakeholder maupun stockholder akan merasa tidak senang dalam hal ini. Bagaimana menyikapinya dalam hal ini, Pak Endang? Untuk antara profit dan satu sisi, dan sisi yang lain adalah kebaikan untuk kesejahteraan orang-orang sekitarnya dengan memberikan CSR dan lain. Itu pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua saya adalah mengenai agak pesimistis juga dalam perkembangan accounting saat ini. Karena saya lihat ternyata perkembangan AI itu sangat maju sekali. Saya sudah mencoba membuat laporan keuangan dengan menggunakan AI, dan itu ternyata bisa. Dan kita tidak perlu seorang akuntan. Tidak perlu seorang yang ahli accounting untuk membuat laporan keuangan. Angka-angka katakanlah kita buat pendapatan sekian, biaya sekian, kas sekian, modal sekian, kita masukin di AI seperti ChatGPT atau Gemini, itu bisa langsung membuat laporan keuangan. Amazing, saya bilang. Wonderful, amazing banget. Jadi, saya melihat bahwa perkembangan accounting ke depannya akan terdistrupsi oleh perkembangan AI. Mungkin ke depannya orang nggak butuh akuntan atau accounting staff. Mereka dengan memasukin angka-angka ke aplikasi seperti ChatGPT atau Gemini, laporan keuangan jadi. Dan situ ada analisa keuangannya pula. Ada rasionya juga. Amazing banget. Keren banget. Jadi saya melihat bahwa ini nanti menjadi suatu hal yang apa ya kita sebut tantangan ke depannya ya bagi kita seorang akuntan. Ya, mereka perusahaan-perusahaan skala kecil, menengah atau besar pun mungkin nggak butuh accounting ke depannya. Mereka dengan memasukkan angka-angka itu terciptalah suatu laporan keuangan yang mereka butuhkan. Mereka bisa bikin untung pun bisa, mereka bisa bikin rugi pun bisa dengan menggunakan AI tersebut. Nah, bagaimana pandangan Pak Endang untuk kedepannya ini dengan berkembangnya AI yang sangat pesat ini, sangat maju, sehingga membuat laporan keuangan sangat gampang dengan menggunakan AI. Jadi, kemungkinan tanda kutip, kebutuhan akan staff accounting berkurang. Ini suatu tantangan ke depannya. Bagaimana menurut Pak Endang? Demikian, Baik. itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama. wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Rudi. Ya. Satu lagi, oke, yang sudah raise hand ada Pak Romi Budiman Samsudin ya, Pak ya. Betul, Ibu Oke, Erlina. dipersilahkan Pak. Dari mana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Mercu Buana, Bu. Oke, Mercu. Boleh Pak Ya. pertanyaannya? Ya, terima kasih Bu Endang, terima kasih Pak Dr. Endang, Bu Erlina dan Pak Dr. Endang. Pertanyaan saya sebenarnya singkat. Berdasarkan akuntansi cinta dari narasumber kita, Pak Dr. Endang, sesuai teori ilmiah, saya meminta pendapat dari para akademisi.
ini kan ada masalah di depan mata kita, yakni mengenai perpindahan ibu kota kita ke Kalimantan. Apakah sudah akuntabel atau harus dipending atau di cancel dikarenakan hutang kita yang sudah begitu besar dan banyaknya permasalahan ekonomi di berbagai sektor. Mungkin dari Pak Endang bisa memberikan argumentasi mana yang baik untuk negeri kita. Demikian Bu Erlina dan terima kasih Pak Dr. Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait IKN ya Pak, berat nih kayaknya pertanyaan. Betul. Terima Baik kasih. Pak Rami, terima kasih atas pertanyaannya. Bapak Ibu yang lain yang masih punya pertanyaan mohon di-keep dulu, disimpan dulu ya Pak. Ya Bapak Ibu kita lihat waktu nanti ya, mengingat ini sudah ada tiga penanya yang sudah kami tampung. Izin saya bacakan bacakan lagi pertanyaannya ya Pak Endang ya. Ya. Pak, ini pertanyaan pertama dari Bapak Irwan muncul karena ada 3 sikap pesimisme, begitu mungkin ya Pak. Ya, yang pertama informasinya akuntansi di setiap negara kan berbeda-beda. Nah, sementara sekarang kita menganut akuntansi konvensional ya dan lebih ke kapitalis sehingga ini akan menimbulkan perbedaan dengan unsur atau kaidah agama seperti yang tadi sudah disampaikan melalui konsep akuntansi cinta tersebut. Nah, itu pandangannya seperti apa? Yang kedua, terkait pesimisme mengenai penelitian akuntansi rata-rata itu bersifat kuantitatif, sementara kalau akuntansi cinta ini lebih bersifat kualitatif. Bagaimana cara mengukurnya? Yang ketiga, pesimisme yang ketiga ini muncul reaksi pasar. Bagaimana agar reaksi pasar ini bisa efisien terkait dengan informasi akuntansi yang mereka dapatkan, mungkin begitu Pak. Nah, itu yang pertanyaan Pak Irwan. Pertanyaan Pak Rudi, ini ada 2 Pak. Cinta dengan profit itu bertolak belakang gitu ya Pak, di mana yang pertama jika ada timbul kontradiksi antara harapan perusahaan terkait dengan profit, sementara di sisi lain perusahaan harus memberikan CSR yang dimana ini membuat profit menjadi berkurang. Nah, ini pandangannya seperti apa sehingga nanti stakeholder tidak akan merespon dengan baik atas penurunan profit karena ada CSR. Yang kedua pertanyaannya terkait dengan AI ya Pak ya, yang dimana dengan aplikasi ini dengan sangat mudah dan gampang sekali bisa menyusun laporan keuangan sehingga peran akuntan di sini akan terdisrupsi atau akan tergeser dengan aplikasi tersebut. Nah, ini akan menjadi tantangan untuk kita semua. Bagaimana pandangan Bapak? Yang pertanyaan yang ketiga dengan Bapak Romi. Nah, ini terkait dengan IKN Pak. Ya. Ibu kota negara, apakah sebaiknya ini dilanjut atau dipending mengingat utang negara yang bisa kita katakan sudah sangat banyak begitu ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak Endang untuk review pertanyaannya. Dipersilahkan Pak untuk menanggapi atau sharing ya atas masukan-masukan daripada Pak Irwan, Pak Rudi, dan Pak Romi tersebut. Baik, terima kasih Bu Erlina, terima kasih Pak Irwan, terima kasih Pak Rudi, terima kasih juga Pak Romi atas pertanyaannya yang luar biasa ini. Ya, kita diskusikan saja ya. Ya, betul. Baik, yang pertama kaitan dengan pertanyaan Pak Irwan, ada kaitan dengan pertanyaan Pak Rudi ya, kaitan dengan pesimisme gitu ya. Iya betul Pak. Iya, saya kira gini, kalau bicara tentang tadi perbandingan ataupun bicara tentang profit, kemudian kaitan dengan cinta, dengan keadilan, dengan perhatian kita terhadap ataupun kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, ataupun alam. Jadi kalau kita bicara cinta kan ke sana. Jadi cinta itu bukan dalam arti hati orang per orang, tapi lebih cinta Tuhan. Cinta Tuhan, cinta terhadap alam, cinta terhadap lingkungan, cinta terhadap sesama, masyarakat, society, dan sebagainya. Maka kalau bicara tentang itu memang terlihat nampaknya ini bertentangan dengan konservatisme akuntansi. Singkatnya akan begitu. Karena konservatisme akuntansi lebih cenderung kepada ekonomi, kepada profit. Tidak bicara tentang tadi, ya bagaimana cinta, bagaimana tentang masyarakat, sosial, lingkungan, dan sebagainya.
Maka wajar banyak perusahaan-perusahaan, contoh misalkan yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit, pembakaran hutan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit tanpa memperhitungkan tentang lingkungan, bagaimana asap dan sebagainya kepada masyarakat, termasuk lingkungan alam itu sendiri, ya kaitan dengan fauna misalkan ataupun satwa dan sebagainya, itu semua terkena imbas. Jadi yang terpenting profit. Kalau bahasa anak saya itu yang penting cuan gitu ya. Yang penting cuan. Bagaimana kelapa sawit bisa ditanam, tumbuh, panen, dan kemudian diolah dan sebagainya, profit dapat, laba meningkat dan sebagainya. Adapun terkait dengan pemerintah mungkin dan sebagainya, kaitan dengan itu, pemerintah membuat satu kebijakan ataupun peraturan, Pak Walhi juga bicara tentang itu dan seterusnya, kita bisa perhatikan. Tapi ada apa di balik itu kok bisa tetap pembakaran hutan itu dilakukan? Ya, asap terus juga mengganggu lingkungan dan sebagainya. Ada apa? Kan itu satu poin. Jadi nampak ada perbedaan mendasar antara akuntansi cinta dengan akuntansi konservatisme akuntansi konvensional tadi. Jadi ada pesimisme di sini. Tapi kalau Pak Irwan, juga Pak Rudi, kalau kita bicara pesimisme, Bapak di Unpam, sekedar gambaran saja ya. Termasuk saya meyakini bahwa ternyata antara akuntansi yang bernuansa sosial dan lingkungan, kita sebut di sini bahasakan berbasiskan cinta, berbasiskan spiritual, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin coba dan sedang mencoba untuk melakukan penelitian di Unpam. Kok bisa ya dengan kondisi seperti itu Unpam bisa berkembang pesat? Ada apa? Berarti kalau kita lihat bicara tentang profit tadi itu, Suaranya hilang. Suaranya ke-mute, Pak. Pak Dokter Endang, maaf Pak, suaranya tidak muncul, bisa di-mute. oh, sudah ini tadi Sudah Pak, bisa, sudah. ya, baik. Jadi sekali lagi kalau kita Pak Irwan, Pak Rudi khususnya, kalau kita bicara tadi contoh di Unpam, ada satu kelas yang hanya dihuni 2 orang misalkan. Penerimaan dari sisi satu kelas ini kan sangat minim, apalagi dengan biaya hanya 100.000 per bulan cicilannya. Jadi dalam 1 bulan hanya 200.000, sementara biaya operasional untuk 1 bulan itu ya untuk katakanlah satu semester itu ada 6 ataupun 8 mata kuliah atau 7 mata kuliah. Berarti kira-kira ada 7 dosen di sana. Dihitung-hitung jauh antara penerimaan dengan pemasukan. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa berkembang? Padahal kalau dilihat dari sisi cost tadi jauh lebih besar dibandingkan dari sisi penerimaannya. Nah ini berarti ada sesuatu. Ternyata sesuatu itu terungkap pada akhirnya di belakang hari. Ketika beliau, almarhum Pak Yayasan menyampaikan bahwa, oh ini ada keberkahan. Ada niat yang tulus di sana. Ada cinta yang tulus di sana untuk membantu anak bangsa untuk bisa lanjutkan kuliah. Keyakinan inilah barangkali yang menyebabkan kenapa bisa demikian. Kalau kita lihat standar dari sisi biaya untuk perkuliahan itu sendiri, kalau kita standar dikti itu 20 juta per tahun atau 10 juta per semester, seperti itu. Nah, kalau kita bicara biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa itu di Unpam, tidak lebih dari 2 juta. Jadi jauh sekali. Kenapa lagi-lagi bisa berkembang seperti itu? Lagi-lagi keyakinan kita itu adalah karena ada keberkahan. Jadi memang kalau bicara tadi, kita mengacu mau tidak mau kepada standar internasional. Ada FRS misalkan dalam konteks itu, yang kemudian di-adopt oleh kita dalam bentuk PSAK, bernuansa FRS, dan seterusnya. Itu kan jelas. Ya, kita mengacu kepada Amerika. Kita ada dalam konteks itu IFRS ya, mengacu kepada Amerika itu self-purpose ininya itu ada menggunakan atau ke GAP gitu ya dan kemudian FASB dan sebagainya dan seterusnya. Itu kan jelas kita mengacu ke sana.
Jadi dengan kata lain, kita tetap menerapkan akuntansi konvensional dalam konteks itu. Lantas bagaimana akuntansi cinta itu bisa diterapkan? Jadi kalau saya bilang dalam konteks ini, memang butuh keyakinan. Saya ambil contoh konkret. Penelitian yang dilakukan oleh AMRI tadi itu, tahun 2017 atau 14 tadi itu, dia melakukan penelitian di Cokogagak, Makassar. Dari tahun 2070 itu perusahaan bisa terus eksis sampai dengan sekarang, sustain sampai dengan sekarang. Dan terus membesar, bukan hanya tetap, tetapi juga membesar perusahaan itu, Cokogagak Makassar ini. Ada apa gerangan? Padahal pencatatannya sangat sederhana. Jadi pencatatan yang sederhana dengan pencatatan yang modern, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, sudah menggunakan AI dan sebagainya itu, AI ya dan sebagainya itu bisa dilakukan. Tapi dengan pencatatan yang sederhana yang dilakukan oleh Cokogagak tersebut, ternyata usaha itu bisa berkembang. Ada apakah gerangan? Ternyata pemiliknya itu berkeyakinan bahwa bukan masalah pencatatan yang penting, tapi kepercayaan yang diberikan baik oleh ownernya maupun siapa karyawan, termasuk masyarakat sekitarnya terhadap owner, terhadap perusahaan itu. Itu yang menjadi keyakinannya. Sehingga disitulah timbul kepercayaan. Karena kenapa pula? Karena perusahaan dalam konteks itu dia berbuat adil kepada karyawannya, dia berbuat adil terhadap lingkungannya, terhadap alam, bukan alam sekitar, terhadap sekitarnya, sehingga bahkan ketika di tempat lain barangkali kita ambil contoh, misalkan mohon maaf saya nyebut merek gitu ya, di depan minimarket tertentu, saya tidak batalnya mereknya ya, di minimarket tertentu yang tersebar perwaralaba itu banyak itu, di depan kalau mau membuka lapangan usaha ataupun membuka usaha kecil lainnya, entah itu gorengan tahu misalkan dan sebagainya, itu sewa kepada mereka. Nah, di Cokogagak itu tidak sewa. Silahkan berusaha di situ dengan catatan jaga kebersihan. Tidak ada biaya sewa dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena memang mereka tidak mengejar profit dalam konteks ini. Untuk mengangkat juga masyarakat kecil untuk bisa berusaha di situ gitu. Tidak. Tapi kenapa akhirnya bisa berkembang? Itu kan sebenarnya merupakan sumber pendapatan lain di luar pendapatan murninya dari Cokogagak tadi, dan dia bisa berkembang. Demikian juga masyarakat sekitarnya ketika lahan parkir dan sebagainya itu dibebaskan, tidak dipungut parkir dan sebagainya dan seterusnya. Ini satu gambaran. Jadi memang kembali kalau dikembalikan ke dalam standar akuntansi yang berlaku umum, Pak Bu mungkin kalau dalam konteks ininya menggunakan FRS yang berdasarkan FSID tadi itu, ya tentu saja tidak nyambung. Dalam konteks pencatatannya, ya tetap itu bisa dilakukan. Tetapi yang dimaksud akuntansi cinta di sini adalah kita itu harus mengedepankan aspek-aspek cinta di sana, keadilan dan sebagainya. Harus peduli terhadap lingkungan dan sebagainya. Jadi bukan berarti dalam konteks ini berubah, dalam konteks katakan AFRS-nya, katakanlah PSAK-nya diubah, tetapi lebih kepada perusahaannya untuk peduli terhadap lingkungan, terhadap sosial, dan kepada manajemen maupun shareholder-nya itu juga harus punya keyakinan bahwa keberadaan perusahaan bukan hanya untuk kepentingan dirinya, bukan hanya untuk mencari profit, tetapi lebih agar bagaimana dalam konteks Islam itu keberadaan perusahaan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi dalam konteks pencatatannya boleh seperti itu. Namun demikian, seperti tadi Triwono mengedepankan atau memunculkan akuntansi syariah, itu sudah ada aspek-aspek cinta di sana. Ada PSAK-nya tadi 101 sampai 110 dan seterusnya. Ya ada aspek-aspek di sana cintanya tadi. Kalau dulunya kan tidak ada itu PSAK syariah, tapi sekarang sudah muncul. Jadi berarti sudah ada tim yang menyusun IFRS ataupun PSAK tadi memperhatikan itu. Ternyata memang sekarang mau tidak mau. Kalau kita perhatikan seperti belakangan kita ada akuntansi karbon misalkan. Itu pun kan mulanya dari adanya lingkungan yang terdegradasi karena adanya pemanasan global, climate change dan sebagainya. Itu diakomodir. Ya bagaimana perhitungan karbonnya dan sebagainya. Sehingga perusahaan pun ketika memperhatikan itu, banyak perusahaan-perusahaan besar yang sekarang karena adanya akuntansi karbon tadi, dia membeli, ya dalam tanda petik, membeli lingkungan di mana yang masih hijau dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan maju di luar sana, dia membeli karbonnya di Indonesia dengan perusahaan ataupun yang mengelola
kehutanan dan sebagainya. Contoh lain misalkan Maaf, mentaya. Pak Dokter. Iya. Pak, informasinya dari admin, Zoom-nya disetting sampai jam 12, Pak. Baik, sedikit lagi Waktunya kalau boleh. begitu. Iya, Pak. Jadi karena itu yang pertama. Yang kedua kalau gitu kaitan dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Saya kira memang ini satu hal yang menarik ya. Di beberapa wilayah di wilayah timur penelitian kualitatif itu sudah sangat mengemuka. Di UB, di Brawijaya ya, kemudian di Ubaya juga, kemudian di Airlangga itu sudah terbiasa dengan kualitatif. Tapi memang di kita masih relatif sulit ya, tapi terus berupaya. Saya sendiri memang berlatar belakang kualitatif, insya Allah, maka terus berupaya menggaungkan kualitatif ini. Karena memang kaitan dengan profesi akuntansi, kita tidak mau selalu mainstream, tetapi kita coba anti mainstream terkait dengan itu. Upayanya bagaimana? Termasuk Pak Irwan diantaranya harus berupaya melakukan penelitian kualitatif terlebih dahulu, baru mengajak teman-teman, mahasiswanya dan sebagainya untuk melakukan penelitian kualitatif. Kemudian juga terkait dengan Pak Rudi. Pak Rudi, kalau bicara tentang AI, ya memang kita dalam era industrial 4.0 itu sudah nampak ya ada terdisrupsi, termasuk profesi akuntansi. Mau tidak mau memang teknologi tidak bisa digeserkan. Maka kalau Bapak baca barangkali buku The End of Accounting dari Lab & Gu tahun 2016 kalau tidak salah, itu juga diungkapkan bahwa profesi akuntansi the end of accounting. Betul bahwa ini kontroversi, banyak akuntan para ahli yang mempertanyakan ini, tidak yakin dan bahkan ingin membatalkan apa yang ditulis oleh Lab & Gu tersebut. Tapi memang fakta. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar tidak tergilas? Lab & Gu, dan saya pun berkeyakinan, kita harus coba mulai beralih bukan sekedar membuat laporan keuangan, mencatat, membuat laporan, termasuk kepada mahasiswa kita. Jangan hanya diajarkan bagaimana membuat siklus akuntansi, paham siklus akuntansi, mencatat dan sampai membuat laporan. Betul, akan digantikan oleh teknologi. Tapi bagaimana tetap akuntansi ini masih tetap relevan sampai kapanpun, itulah upaya kita. Misalkan dalam konteks tertentu, kita juga mengarahkan untuk bukan sekedar menjadi tenaga pembukuan ataupun tenaga akunting, tapi dia bisa menjadi analis, dia bisa juga menjadi advice terkait dengan keuangan, advisor, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi dengan demikian, insya Allah tidak akan sampai yang namanya profesi akuntan itu menjadi ataupun gugur ataupun hilang dari peredaran, tidak dibutuhkan. Tetap saya sangat berkeyakinan sampai kapanpun akuntansi akan tetap ada. Apa buktinya? Tadi di dalam surat Al-Baqarah dalam konteks itu disampaikan bahwa ketika terjadi transaksi yang kredit katakanlah begitu, itu harus dilakukan pencatatan. Jadi artinya kalau di dalam Al-Quran saja itu diungkapkan, maka itu berarti akan berlaku universal dan akan berlaku selamanya. Kemudian terkait dengan IKN dari Pak Romi, wah ini luar biasa kalau bicara IKN, berat jawabannya Pak. Ya, berat jawabannya terkait dengan itu. Apakah perlu pending, apakah cancel? Saya kira semua pengambil keputusan di tingkat paling atas sana, DPR, kemudian eksekutif, tentu sudah memperhitungkan dampak besar kecilnya. 400 triliun bukan hal yang kecil, ya, termasuk tentu saja terkait dengan sekarang ada program rencana yang diusung oleh Presiden terpilih Prabowo kaitan dengan makan siang gratis dan sehat, kurang lebih juga 400%. Tentu ini harus diperhitungkan terkait dengan APBN ataupun RPBN yang akan disusun di tahun 2025 akan datang. Sekali lagi kami tetap yakin bahwa apa yang diputuskan, yang disepakati antara DPR maupun eksekutif itu sudah melalui kajian, walaupun sebagian kalangan kita, akademisi mempertanyakan, kok begitu singkatnya? Begitu ya, kaitan dengan IKN harus dilaksanakan dan anggaran yang konon katanya tidak dilakukan dengan sosialisasi ataupun mengikut sertakan para kalangan akademisi dengan sangat baik. Tapi itu sudah terlaksana, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan. Kira-kira begitu, Bapak-Bapak sekalian, dengan segala hormat, mohon maaf atas segala kekurangan jawaban yang ada. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Endang, terima kasih Pak atas jawabannya. Tadi informasinya dari admin Zoom-nya disetting hanya sampai jam 12, ternyata masih lanjut, tapi ini sudah jam 12.02. Untuk pertanyaan kami tutup ya Bapak Ibu ya. Iya, tutup. Oke, sebelum kita akhiri, mohon maaf pada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya,
melalui kolom chat untuk pertanyaannya. Semua pertanyaan ini tidak bisa kami jawab satu persatu, tapi pada intinya tadi jawaban dari yang disampaikan oleh Bapak Dr. Endang sudah mewakili atas semua pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya yang sangat luar biasa. Terakhir sebelum kita live Zoom, kita ada sesi dokumentasi. Bapak Ibu boleh diaktifkan videonya, pasang pose atau foto terbaiknya, senyum gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita ada 4 screen, berarti nanti akan ada 4 tag foto ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, screen yang pertama 1, 2, 3. Lanjut screen yang kedua. Nah ini udah oke. 1, 2, 3. 2 kali lagi ya Pak. Screen yang ketiga. Oke, yang terakhir. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, kami sampaikan kepada para peserta yang sangat antusias, tadi sampai di 130 partisipan ya Pak Dr. Endang ya, sangat luar biasa, dan dengan waktu yang sudah kita maksimalkan 2 jam ternyata masih kurang begitu ya Pak. Nah tadi kan sudah ada nomor atau email beliau, boleh diskusi lebih lanjut atau ingin melakukan penelitian bersama dengan Pak Dr. Endang, dengan timnya terkait dengan topik yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang akuntansi cinta. Dipersilahkan mungkin ya Pak Dr. Endang ya, welcome saja ya Pak. Insya Allah siap Bu. Oke, insya Allah siap. Baik, sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita Bapak Dr. Endang Ruhiat selaku Dekan FEB Unpam dan selaku DPN AFEPSI juga, dan terima kasih juga kepada Ketua Umum DPN AFEPSI Bapak Ahmad Roji SMM atas terselenggaranya webinar seri 7 Road to Rakernas 2 AFEPSI berjalan lancar hari ini atas bantuan dan dukungan dan doa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di seri-seri berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti webinar dari Road to Rakernas 2 AFEPSI. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf dari saya selaku host apabila ada perbuatan, kata, atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Endang.